Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Puspita Dewi, NPM 17040186, jurusan Ekonomi Syariah semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fiskal dan Moneter, dosen pengampu Bapak Hasanul Afandi Umpusinga. Di sini saya akan mendeskripsikan jurnal yang berjudul Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Kinerja Makroekonomi di Indonesia dengan Model Structural Factor Autoregression atau SVAR. Penulis Heru Setiawan. Model SVAR yang digunakan pertama kali hanya menggunakan 3 variabel, yaitu belanja pemerintah real, penerimaan pajak real, dan PBD real. Namun demikian, dalam penelitian ini ditambahkan 2 variabel lain terkait sektor moneter, yaitu inflasi dan tingkat suku bunga pasar. Dalam teori makroekonomi dan keuangan publik, model ekonomi tidak dibangun atas persamaan tunggal, tetapi oleh sistem persamaan struktural. Oleh karena itu, perubahan dalam suatu variabel makroekonomi akan berpengaruh secara simultan terhadap variabel makro yang lain. Sasaran akhir dari kebijakan makroekonomi adalah untuk mencapai output yang tinggi, inflasi yang terkendali tentunya, dan pengangguran yang rendah. Sedangkan tujuan akhirnya dapat dikatakan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Inti dari kebijakan makro menurut Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat melalui mekanisme APBN, yaitu mengubah-ubah penerimaan pajak dan belanja pemerintah. Penelitian ini disajikan dalam 5 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan literatur mengenai dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap perekonomian, metodologi SVAR, dan deskripsi data yang digunakan, hasil empiris penelitian yaitu analisis impulse response function dan variance decomposition atau VAR, serta bagian terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap tingkat output nasional, inflasi, dan suku bunga dengan menggunakan model Structural Factor Autoregression atau SVAR. Kebijakan fiskal di Indonesia pada dasarnya berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan mampu mendorong permintaan agregat. Namun demikian, efektivitas kebijakan fiskal di Indonesia dapat dikatakan kurang efektif jika dilihat dari besaran pengganda fiskal yang dihasilkan. Kebijakan fiskal ekspansif di Indonesia dapat mendorong kenaikan inflasi meskipun responnya sangat lemah. Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa kebijakan moneter di Indonesia mengikuti kaidah Taylor Rule, di mana kenaikan inflasi tersebut direspon oleh bank sentral dengan menaikkan tingkat suku bunga. Dampak kebijakan moneter berupa kenaikan tingkat suku bunga mengakibatkan turunnya nilai output meskipun responnya sangat lemah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pengambilan kebijakan fiskal dan moneter oleh pemerintah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pilihan alternatif kebijakan yang paling efektif untuk menghasilkan pertumbuhan perekonomian yang optimal adalah kenaikan belanja yang dibarengi dengan pemotongan pajak. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.